Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam presisi. Halo sahabat Humas Polda Gorontalo, kembali lagi bersama saya Bribtu Anissa Brab. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang pengaduan dan pelayanan Polri di lingkup Polda Gorontalo. Bicara tentang pengaduan dan pelayanan, kami dari Humas Polda Gorontalo sudah mengundang narasumber dari Bid Propam Polda Gorontalo. Izin Komandan berkenan untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Humas Polda Gorontalo. Salam untuk sahabat Humas Polda Gorontalo. Saya memperkenalkan diri, nama AKBP Fondi Mawicere. Jabatan secara struktur adalah Kasubdit Waprov Bid Propam Polda Gorontalo. Saat ini diminta untuk menjadi narasumber di podcastnya Humas Polda Gorontalo. Berbicara tentang pengaduan dan pelayanan Polri ini, izin Komandan bisa berkenan menjelaskan apa fungsi Propam Polri di lingkup Polda Gorontalo ini. Baik, jadi kami menjelaskan bahwa Propam dalam Propam Polri, kalau di Gorontalo, Propam Polda Gorontalo adalah bagian dari struktur Polri dalam hal penegakan disiplin dan kode etik. Jadi tugas dan tanggung jawab Propam adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas daripada anggota Polri, khususnya Polda Gorontalo, dan berusaha menjaga institusi Polri ini untuk semakin menjadi lebih baik. Di Propam sendiri ada beberapa bagian, subbidang yang mempunyai tugas dan peranan masing-masing. Pertama ada di Subbag Yanduan. Subbag Yanduan itu adalah pintu masuk dari semua pengaduan atau informasi yang berhubungan dengan perilaku anggota Polri maupun perbuatan anggota Polri yang menurut masyarakat tidak sesuai, baik sesuai ketentuan hukum positif maupun ketentuan internal Polri. Kemudian ada juga bidang Paminal yang tugas sehari-hari adalah untuk mencari, mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang dilaporkan. Termasuk juga adalah bagian sebagai mata dan telinga pimpinan untuk memberikan informasi yang aktual tentang segala hal yang terjadi di dalam lingkup tugas anggota Polri. Kemudian ada bidang Provos yang menangani tentang disiplin anggota Polri, termasuk juga melakukan pengamanan kegiatan-kegiatan Polri secara terbuka. Dan kalau Paminal tadi ada juga kegiatan pengamanan tertutup dari setiap kegiatan Polri. Kemudian ada bidang pertanggungjawaban profesi atau Waprov yang tugasnya adalah melakukan pemeriksaan, audit investigasi, kemudian pemberkasan dan persidangan pelanggaran yang termasuk kategori kode etik. Dan selanjutnya ada bagian rehabilitasi dan renmin, dan itulah fungsi Propam dalam pelaksanaan tugas di Polda Gorontalo. Intinya bahwa Propam bertugas untuk secara umum adalah bertugas untuk menjaga citra Polri dan juga tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan dalam mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Baik Komandan, untuk pelayanan pengaduan itu sendiri di bagian mana Komandan izin? Nah, jadi gini, untuk pelayanan pengaduan, kalau sebelumnya kan pengaduan itu diterima melalui Bak Yanduan itu secara langsung. Iya. Masyarakat yang merasa keberatan lah terhadap perilaku anggota Polri biasanya langsung, dan itu diterima di
sentra pelayanan pengaduan Propam Polri. Tapi sekarang Pak Kadif Propam Polri punya program yang sangat luar biasa, yang sangat terbaru, dan ini juga bagian dari menjawab tentang keraguan masyarakat. Pak Kadif Propam ini juga menjawab tentang persepsi masyarakat bahwa no viral, no justice, sehingga Pak Kadif Propam mengeluarkan program baru, pelaporan melalui teknologi berupa QR code yang sudah diluncurkan sebenarnya sejak tahun kemarin di bulan Oktober 2025. Jadi kalau laporan melalui QR code itu sebenarnya sangat mudah. Seperti ada dua cara untuk melaporkan itu. Jadi pelapor atau pengadu tidak perlu datang lagi ke kantor polisi, ke sentra pelayanan pengaduan Propam, tapi dengan menggunakan gadget bisa langsung ke scan QR code, dan QR code itu sekarang sudah kita viralkan di media sosial dan semua sama. Jadi QR code itu dimanapun kita ada, dimanapun kita berada, kita bisa langsung scan, kemudian melaporkan apa yang menjadi boleh dibilang keberatan dari masyarakat. Atau ada juga cara yang kedua adalah masuk ke link Yangduan, yangduan.propam.polri.go.id. Selama ini kita ketahui bersama, untuk pengaduan dan pelayanan kita hanya melapor secara manual di sentra pelayanan dan pengaduan Propam Polda Gorontalo. Dengan berkembangnya waktu dan teknologi, Polri semakin inovatif untuk mengembangkan aplikasi. Jadi Komdan, untuk respon masyarakat sendiri itu bagaimana Komdan terhadap aplikasi ini? Jadi respon masyarakat sangat-sangat positif. Di samping kita mendapatkan itu respon secara langsung pada saat kita pemeriksaan, meminta tanggapan masyarakat, masyarakat sangat puas. Bahkan ada yang tidak menduga, mungkin punya pengalaman sebelumnya yang tidak sama dengan yang terjadi pada saat ini. Tapi kalau kita lihat dari data pembanding antara tahun kemarin, laporan manual dan laporan melalui QR code, terjadi peningkatan laporan. Dalam pengertian berarti masyarakat sangat antusias untuk menggunakan dan menyampaikan laporan melalui QR code ini. Walaupun sesungguhnya kami berharap ya tidak ada lagi perilaku anggota Polri yang tidak baik dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri, perlindungan, pengayoman dan pelayanan, terlebih dalam penegakan hukum. Siap, Komdan. Untuk Bid Propam sendiri, Komdan, bagaimana cara mensosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk daerah terpencil, Komdan, izin? Jadi memang di Propam sekarang lagi digenjot untuk semua anggota Propam itu harus mensosialisasikan. Di samping juga tentunya ada kerjasama dengan Humas, kerjasama dengan, dan di Polres kewajiban sosialisasi ini terus digelontorkan, disampaikan secara terbuka, secara masif kepada masyarakat. Kita berharap juga kita titipkan kepada Babin Kamtibmas agar ini bisa sampai ke pelosok daerah, dan tidak ada hal apapun yang menghalangi untuk bisa QR code ini tersosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama yang di Gorontalo. Baik, izin Komdan, untuk kayak contoh, kayak saya melapor lewat aplikasi ini atau lewat link, berapa lama proses yang akan ditangani Propam itu sendiri? Jadi dengan metode yang sekarang ini, kita diharuskan untuk melakukan pelayanan yang secepat mungkin. Setelah laporan itu diterima, tentunya dengan identitas yang jelas, bukti-bukti yang akurat, dan bukti itu akan diminta secara langsung di dalam aplikasi itu. Baik, siap. Baik itu berupa foto,
atau berupa surat dokumen yang kemudian di foto dulu, kemudian dikirimkan di dalam aplikasi itu. Jadi kita akan melakukan penanganan secepat mungkin, karena target penyelesaian itu harus cepat dan bisa memberi kepastian juga kepada masyarakat. Dan itu harus terbuka cepat dengan masyarakat. Siap. Baik Komandan, untuk aplikasi ini sudah berapa banyak dan respon masyarakat itu bagaimana Komandan terhadap aplikasi tersebut? Jadi untuk sejak aplikasi ini digulirkan di Oktober 2025 sampai bulan akhir Maret kemarin, untuk Gorontalo memang ada di tahun 2025 Oktober sampai Desember itu ada 35 laporan, dan untuk 2026 dari Januari sampai Maret ada 24 laporan. Jadi totalnya ada 59. Dan kita berusaha untuk menyelesaikan laporan ini secepat mungkin tentunya, dan ini mempermudah masyarakat untuk dapat mengakses ini dengan sebaiknya. Di dalam proses ini pun, atau di dalam pelaporan ini, link ini juga masyarakat yang melapor bisa mengawasi secara langsung. Dalam pengertian, di dalam link itu ada fasilitas masyarakat untuk mengecek sampai di mana posisi laporan dia, apakah masih di Paminal, di dalam penyelidikan Paminal, atau sudah di Provos kalau itu pelanggaran disiplin, atau di Waprov kalau pelanggaran kode etik. Dan di Provos dan Waprov itu perkembangan penanganan pun harus disampaikan melalui link itu kepada pelapornya. Jadi pelapor bisa mengetahui, oh laporan saya di Provos sudah pemeriksaan saksi, oh sudah pemeriksaan terduga, oh laporan saya sudah persiapan sidang. Siap. Masyarakat bisa mengikutinya secara bisa memantau langsung. Bisa memantau langsung tentang penanganan perkara-perkara di Propam itu sendiri. Siap, Komandan. Untuk penanganannya sudah sampai di mana, Pak? Dan laporan yang sudah sudah masyarakat sudah melapor itu sudah. Jadi laporan yang masuk masyarakat yang melapor ke Propam dari jumlah 59 ini, penyelesaiannya sudah sampai 75% dari yang dilaporkan. Memang ada beberapa yang dilaporkan, dan untuk tahun 2020, laporan 2025 rata-rata itu sudah selesai. Tinggal yang laporan di 2026 yang di bulan Februari sama Maret yang masih dalam proses. Siap. Baik, Komandan. Untuk perbandingan orang yang melapor secara langsung dibandingkan melapor lewat aplikasi, mana yang yang lebih tinggi? Kalau kita bandingkan, tentunya kita membandingkan data dari tahun kemarin dengan data tahun ini. Di awal tahun 2025, kalau kita lihat di 2025 itu jumlahnya di bawah 20 perkara untuk 3 bulan pertama, tapi untuk di 2026 sampai saat ini sudah 24 laporan yang masuk melalui QR Code. Walaupun ada laporan juga yang datang secara langsung. Tapi ada poin di sini bahwa keterlibatan masyarakat kita sangat harapkan, walaupun memang ada bukan unik, tapi masyarakat sangat peduli dengan Polri, sehingga ada hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang hal-hal kecil, tapi masyarakat tetap melaporkan itu, dan itu kita tindak lanjuti. Contoh, misalnya ada anggota yang membentak, mengeluarkan kata-kata yang dulunya mungkin tidak dilaporkan, tapi sekarang masyarakat ada yang bisa melaporkan tentang itu. Tentunya ini harus kita tindak lanjuti dan harus kita proaktif agar supaya ke depan hal-hal yang demikian tidak terjadi, sehingga tercipta suatu
profil Polri atau anggota Polri yang betul-betul yang diharapkan oleh masyarakat. Siap. Komandan, untuk melaporkan, contoh kalau saya melapor ada anggota Polri yang menyeleneng, apa identitas saya itu privasi atau bagaimana, Komandan? Jadi ini harus diketahui oleh masyarakat. Jadi pelaporan ini orang lain tidak bisa mengetahui tentang. Kalau Anissa melapor, yang tahu cuman operator sama dengan Anissa. Oh, baik. Yang tahu selanjutnya adalah Kasubdit yang menangani dengan Anissa. Jadi tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Itu punya password yang hanya bisa diakses oleh operator dan pelapor dan petugas yang menangani secara langsung. Jadi tidak bisa diakses oleh banyak orang. Jadi tidak tersebar identitas itu. Siap, baik. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita atau podcast kali ini tentang pengaduan dan pelayanan dari Bitpropam Polda Gorontalo, mungkin ada kata-kata hari ini, Komandan, izin. Jadi kata-kata hari ini untuk masyarakat Gorontalo, mari kita saling percaya bahwa membangun sesuatu yang baik itu tentunya harus bergandengan tangan, kerjasama antar Polri dan masyarakat itu harus terjalin, kepercayaan itu harus kita bangun, karena dengan cara itu akan tercipta suatu hubungan yang harmonis di tengah kita melaksanakan tugas, melaksanakan tanggung jawab, dan membangun Gorontalo ke depan yang lebih baik. Baik, siap, Komandan. Itu kata-kata dari Pak Fondi dari Propam. Dan untuk kata-kata dari Bitpropam sendiri? Untuk Propam tentunya dengan semboyan bahwa Propam adalah garda terdepan menjaga citra Polri dan benteng terakhir untuk mencari keadilan. Siap. Izin, Komandan, terus bagaimana cara masyarakat melapor? Lewat aplikasi atau bagaimana? Ada kan di Gorontalo ini pasti bukan di kota besar kan masyarakat. Ada daerah terpencil yang tidak bisa atau tidak mengetahui barcode ini, Komandan, izin. Baik, jadi selama dari bulan Oktober sampai di bulan ini kita berusaha mengsosialisasikan QR code ini. Dan kalau kita lihat di tempat-tempat keramaian, kita juga menempel baliho, banner. Di tempat pelayanan kepolisian pun ada banner-banner yang kita tempatkan, dan itu sudah kita letakkan QR code yang bisa digunakan digunakan oleh masyarakat. Siap. Tentunya ini suatu kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pelayanan. Setelah laporan itu masuk, akan diverifikasi oleh operator di tingkat Mabes. Operator itu akan menyampaikan langsung kepada siapa yang melaporkan itu. Tentunya dalam pelaporan itu harus mencantumkan identitas yang resmi. Baik, dan untuk sahabat Humas Polda Gorontalo, apabila ada perlakuan yang tidak baik dari anggota Polri, silahkan melapor lewat aplikasi atau barcode yang sudah disosialisasikan Bitpropam Polda Gorontalo. Baik, sahabat Humas Polda Gorontalo, kita akhiri podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.